Haleluya, selamat datang kembali di channel YouTube Ilimar Paung di program Jadi Berkat. Kiranya program ini, channel YouTube ini bisa memberkati kita semuanya, di mana saya akan sharing firman Tuhan setiap harinya. Dan saya berharap kiranya teman-teman semuanya mendukung channel ini. Dan untuk mendukung channel ini, teman-teman bisa memberikan subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, kemudian like, komen, dan juga share, sehingga kita yang sudah diberkati jadi berkat lagi buat orang lain. Saya jadi berkat buat saudara. Kalau saudara men-share-nya, maka saudara juga menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang yang sudah diberkati melalui channel ini. Dan salah satunya semalam teman saya, adik saya dari Kalimantan, saya lupa dari mana dia dari kota apa. Dia buat saya adalah salah satu orang yang diberkati lewat channel Bang Willy. Terima kasih Bang, khususnya karena semalam kita merayakan 1 tahun hari jadi pelayanan media sosial. Merayakan ya, hebat kali kata-katanya. Padahal merayakan apa, nggak ada pesta ya kan. It's okay, kita nggak pesta, tapi kita buat sesuatu di mana kita peringati bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya sudah katakan bahwa semua orang bisa meninggalkan kita, semua orang bisa pergi, tidak lagi suka kepada kita, semua orang bisa mengkhianati kita, tapi Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Dia adalah Tuhan yang setia bersama dengan kita. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia dengan kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. So, kita bangga punya Tuhan yang setia pada kita. Apabila kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak langsung dihukumnya. Apabila kita berbuat salah pada Dia, tidak langsung menyambarkan api dari langit ya kan untuk menghanguskan kita. Tidak. Tuhan kita tidak demikian. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, dan Dia siap menanti kita untuk boleh kembali bertobat kepadanya. Dia siap menunggu kita, Dia siap mencari kita. Dia bukan hanya menanti, Dia cari kita, dan Dia akan bersukacita apabila kita mau datang kembali kepadanya. Dan sebabnya hari ini saya mau sharing firman Tuhan kepada saudara. Kiranya sharing ini bisa menguatkan iman kita, karena Alkitab mengatakan iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Tuhan itu yang membawakan iman kepada kita, dan iman itu membawakan mukjizat dalam hidup kita. Iman itu membuat kita menjadi sama seperti Yesus, nantinya menjadi lebih dari hari ke hari serupa menjadi seperti Yesus. Karena untuk itulah kita dipilih, karena untuk itulah kita dipanggil, agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Saya bersyukur bisa membuat channel ini, dan teman-teman, mari kita dengarkan firman Tuhan. Hari ini mungkin teman-teman di belakangan hari ini, atau di akhir zaman inilah boleh saya katakan, di akhir zaman ini kita sering mengalami yang namanya banyak sekali orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Dunia ini bukan bertambah baik, dunia ini bertambah buruk. Dunia ini akan datang kepada masa-masa kehancurannya. Dunia ini akan datang kepada masa-masa di mana dunia ini akan lenyap bersama dengan segala isinya. Memang firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Jadi langit dan bumi ini akan berlalu. Karena apa? Karena umur bumi sudah tua, kemudian juga manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan semakin hari semakin parah dosanya ya kan. Dari dulu Adam di mana dia tidak taat kepada Allah, begitu juga sampai sekarang manusia tidak taat kepada Allah. Dan hari ini saya mau beritakan kabar baik kepada saudara. Saya tidak menuduh saudara, saya tidak mengancam saudara, saya tidak menghakimi saudara. Tapi apabila saudara hari ini yang jatuh dalam dosa, hari ini saudara yang merasa tertekan karena ia ditekan oleh dosanya, dia ditekan oleh setan karena jatuh dalam dosa, hari ini Tuhan mau pulihkan saudara, hari ini Tuhan mau berkati saudara, hari ini Tuhan mau bangkitkan saudara lagi, dan kiranya Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Amin. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai bagaimana kalau seseorang itu ketahuan berbuat dosa. Nah, kita tahu kalau kita mau bertobat bukan karena ketahuan, tapi karena kita mengaku karena kita berdosa. Itu dia. Tapi bagaimana kalau ketahuan? Karena banyak orang ketahuan berbuat dosa. Banyak orang yang sudah ketahuan berbuat dosa. Saya nggak usah munafik ya kan, karena ada yang saya dapatkan, mereka melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Ada seorang melakukan hubungan seks dengan pacarnya lalu hamil, kan ketahuan berbuat dosa ya kan. Tidak dia sendiri mengaku, tapi ketahuan. Nah, hari ini mari kita belajar, karena di Alkitab pun ada orang yang ketahuan berbuat dosa. Oke, saya akan singkatkan minimal 10 menit. Rata-rata 10 menit, semoga bisa siap dalam waktu 10 menit. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saya suka membahas tentang ini, mengapa? Karena ini bukan berbicara mengenai penghukuman.
Loh, berarti Bang Willy itu selalu bahas mengenai yang enak-enaknya aja. Dengarkan baik-baik. Saya berbicara mengenai kasih karunia Tuhan. Bukan berbicara mengenai hyper grace, tapi memang inilah kasih karunia Tuhan itu. Inilah kasih setia Tuhan itu. Bahwa ketika kita berbuat dosa, ketika jatuh ke dalam dosa, ketika kita jatuh ke dalam dosa dan kedapatan berbuat dosa, maka Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Amin. Nah, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini adalah lengkapnya, itu mengenai perempuan yang berzina. Tapi saya akan bacakan secara singkat beberapa ayat kepada saudara. Ayat 1 mengatakan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Berarti seluruh rakyat di daerah itu datang ke bait Allah untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Saya percaya suatu Yesus berkhotbah, suatu Yesus mengajar mereka di bait Allah, maka itu ramai sekali semuanya. Ada banyak orang datang di situ, oke? Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ingat baik-baik, kedapatan berbuat zina. Kalau kita bicara mengenai sejarah daripada ayat ini, itu sedang ada perayaan Pondok Daun kalau saya nggak salah ya. Perayaan apa, lupa saya. Ya, pokoknya ini ada satu perayaan, lalu mereka, udahlah kita nggak usah bahas itu ya. Jadi ya mereka itu, ini sebenarnya dosa ini tersembunyi kan. Bagaimana mungkin mereka bisa kedapatan berbuat zina? Ya, tapi kenapa kedapatan? Nah, ini yang mau kita bahas hari ini, oke? Nah, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jari tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua yang paling banyak dosanya, ya kan. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Yang pertama sekali dikatakan bahwa ia tidak mendapatkan keadilan. Ia hanya mendapatkan ketidakadilan dan tekanan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa saya katakan demikian? Mana laki-lakinya? Itu laki-laki nggak bertanggung jawab berarti. Ya, dia kedapatan berbuat zina. Mana laki-lakinya? Jangan-jangan salah satu dari ahli Taurat itu. Kan kita nggak tahu ya kan? Ya mereka nggak mungkin ngaku, tapi kita nggak boleh fitnah di sini. Mana laki-lakinya? Di sini dia tidak dapat ketidakadilan. Di sini dia mendapatkan ketidaksetaraan gender pada saat itu, di mana laki-laki dan perempuan itu berbeda. Mana laki-laki di sini? Padahal dalam Imamat 20 ayat 10, ya, mengenai hukum Musa itu, laki-laki dan perempuannya harus dilempari pakai batu. Well, saya nggak mau cerita panjang-panjang, nanti saudara bosan. Tapi perempuan ini kedapatan berbuat zina, perempuan ini kedapatan berbuat dosa, dan dia dibawakan kepada Yesus untuk dihukum menurut hukum Musa. Tapi Yesus mempunyai hukum yang berbeda. Bukan berarti di sini Yesus meniadakan hukum Taurat. Mengapa saya katakan demikian? Karena ahli-ahli Taurat, karena orang-orang Farisi datang kepada Yesus hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Dan Yesus berbicara mengenai kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, apabila engkau yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Di sini kita diajarkan untuk tidak menghakimi. Lalu bagaimana kalau saya ada di posisi perempuan yang berbuat zina itu? Bagaimana kalau misalnya saya yang kedapatan berbuat dosa itu? Hari ini kalaupun kau kedapatan berbuat dosa, berbaliklah, bertobatlah. Jangan udah kedapatan malah ngeyel. Ya, ngeyel. Nah, dia yang kedapatan berbuat dosa, dia yang marah-marah. Dan di Medan namanya itu ilmu sergang. Dia yang salah, dia yang marah. Ya, jadi perempuan ini kedapatan berbuat dosa, kedapatan. Malunya itu gimana? Di depan banyak orang, dikelilingi banyak orang, karena ditaruh di tengah-tengah. Tapi mereka semua pergi karena kata Yesus, siapa yang tidak berdosa dia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Dan mulailah pergi dari yang tertua, karena yang tertua paling banyak dosanya. Iya kan? Nah, jadi kalau engkau hari ini kedapatan berbuat dosa, ada kasih karunia Tuhan yang mau mengampuni engkau. Apakah dosamu diampuni kau ini? Iya, dosamu diampuni. Apakah Tuhan menerimaku? Iya, Tuhan menerimamu. Apakah Tuhan tidak menghukumku? Selagi kau masih hidup, Tuhan tidak menghukum engkau.
Apakah misalnya engkau berbuat zina dengan pacarmu sekarang, pacarmu pergi meninggalkan, dan engkau bertanya, apakah ada yang mau sama aku? Willy, ada yang mau samamu. Ingat baik-baik. Karena apa? Karena dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika engkau hidup dalam Yesus, engkau bertobat, engkau mengaku kepada Yesus, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau itu adalah ciptaan yang baru. Hidup lamamu sudah berlalu. Hidup lamamu yang penuh dosa, penuh dengan aib, penuh dengan perzinahan, itu sudah berlalu. Dan Tuhan akan berikan hidup yang baru padamu. Dan ada yang mau samamu. Percayalah. Itu sebabnya bagaimana hidup dalam Yesus. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang hidup dalam Kristus, ia ciptaan yang baru. Kalau engkau mau punya masa depan, maka kau harus hidup dalam Yesus. Walaupun kau terima keselamatan, kau terima pengampunan dari Tuhan, setelah itu hiduplah dalam Yesus. Supaya apa? Supaya masa depanmu ada dan harapanmu tidak hilang. Hari ini engkau sudah pernah jatuh ke dalam dosa. Dosa apapun yang kau buat, gak usah kau akui sama saya semuanya. Karena ada orang mengaku kepada saya nggak perlu pengakuan darimu. Mengapa? Karena saya nggak mati untukmu. Yesus yang mati untukmu. Akui pada Yesus. Amin. Tapi kalau engkau meminta penerangan dan solusi dari saya, kau bisa katakan, Kak Willy, aku sudah pernah berbuat dosa. Saya nggak pernah tanyakan apa dosamu. Ada yang pernah bilang kepada saya udah pernah tidur sama pacar saya. Udahlah, saya udah ngerti lah itu. Lalu bilang, pacaran saya sudah jauh sejauh apa rupa pacaranmu? Ya. Kalau engkau pun kedapatan, bukan mengaku ya, kedapatan berbuat dosa, bertobat, masih ada pemulihan dari Tuhan. Ya, Tuhan itu pun maha tahu. Yang saya maksudkan di sini bukan kedapatan oleh Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu apa yang kau buat. Tapi kedapatan yang saya maksudkan di sini bukan kedapatan oleh manusia. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mau menghukum engkau? Mereka akan pergi, kata Yesus. Mereka pergi satu persatu. Lihat peristiwa tadi. Mereka pergi satu persatu meninggalkan perempuan itu. Itu sebabnya kau hidup dalam Yesus. Supaya apa? Supaya aibmu Tuhan ubahkan menjadi kesaksian. Engkau bisa katakan kepada orang-orang, dulu aku nih orang gak beres, aku nih perempuan gak beres, aku nih laki-laki gak beres. Tapi karena aku ikut Tuhan, Tuhan pulihkan hidupku. Dan inilah aku sekarang apa adanya. Tuhan berikan masa depan yang indah padaku. Tuhan berikan hari-hari yang baik padaku. Sekali lagi, ini bukan berbicara mengenai kasih karunia murah-murahkan. Bukan berarti boleh buat dosa. Tapi namanya kita masih di dunia. Kita bukan malaikat. Kita bukan dewa. Kita manusia loh. Yang bisa berbuat dosa. Pendeta juga manusia. Pendeta juga manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Kalau misalnya saya ada salah, saya juga manusia. Saudara juga manusia. Tapi sayangnya Tuhan kita bukan manusia. Di mana manusia bisa meninggalkan kita, manusia bisa mengkhianati kita, tapi Tuhan karena dia bukan manusia, dia tidak bisa mengkhianati kita. Lalu bagaimana dengan Yesus? Dia jadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa mati untukmu, menebus dosamu. Hari ini terima pengurapan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan, terima berkat Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Engkau punya masa depan. Amin. Saya berharap video ini jadi berkat. Saya berharap program Jadi Berkat ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian. Terima kasih juga sudah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan akan ada video-video baru berikutnya. Saya akan buat rutin di bulan Juli ini. Kemudian jangan lupa aktifkan loncengnya, ting, ya kan? Supaya apabila ada video baru, uploadan baru, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi. Dan saya juga punya sharing 1 menit. Ya, firman Tuhan 1 menit. Itu buatnya, lebih gampang buat yang 10 menit daripada 1 menit. Mengapa? Karena 1 menit itu harus ditata ngomongnya, kan mau 5 kali ulang itu. Jadi kalau teman-teman memiliki pertanyaan yang mau dibahas dalam sharing firman Tuhan ini ataupun dalam sharing 1 menit, teman-teman bisa berikan pertanyaan kepada saya baik di komentar di YouTube maupun di sosmed saya, di Instagram, di Facebook ataupun di WhatsApp. Dan ini kiranya bisa menjadi berkat. Dan kalau saudara diberkati, mari kita jadi berkat. Mari kita memberkati yang lain. Dan saya berharap program ini, video ini bisa memulihkan saudara, menguatkan saudara, dan meneguhkan hidup saudara. Haleluya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari jadi berkat.